Bagaimana jadinya jika tubuhmu bukan lagi milikmu, tapi milik seluruh warga desa dan milik tradisi? Hari ini kita akan membahas sebuah mahakarya Ahmad Tohari yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk. Hai, kembali lagi sama aku Nur Pusa. Hari ini kita akan mereview buku lagi. Dalam novel atau karya sastra Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ini ada beberapa topik-topik yang perlu kita bahas. Isu-isu terkait tentang perempuan, eksploitasi perempuan atas nama tradisi. Di mana novel ini berlatarkan di sebuah desa yang bernama Dukuh Paruk. Desa ini sangat terisolasi, miskin, masyarakatnya buta huruf, dan letaknya terpencil jauh dari kecamatan. Rasanya sebuah buku tidak akan menjadi menarik jika tidak ada kisah cintanya. Begitupun dalam novel Ronggeng Dukuh Paruk ini, ada seorang anak kecil bernama Serintil dan Rasus. Mereka adalah anak-anak yang lahir dan tumbuh di dusun Dukuh Paruk ini, di mana penuh dengan kemiskinan, ketidaktahuan, kebodohan, dan buta huruf. Tapi ada yang menarik. Di dusun ini mereka sangat-sangat menjunjung tinggi sebuah ronggeng. Ronggeng adalah seorang penari yang mereka sudah melewati beberapa fase tradisi untuk menghidupkan dusun itu sendiri. Makanya buku ini berjudul Ronggeng Dukuh Paruk, sebuah ronggeng yang menghidupkan sebuah dusun yaitu Dukuh Paruk. Dan dusun ini sangat bergantung dengan seorang ronggeng. Dan salah satu aspek utama yang perlu kita bahas pertama adalah eksploitasi perempuan atas nama tradisi. Dalam novel ini ada salah satu tokoh perempuan bernama Serintil. Serintil ini adalah sosok perempuan, anak kecil yang berumur 13 tahun yang kemudian dijadikan ronggeng. Dan sebelum dia menjadi ronggeng, dia harus melewati sebuah tradisi yang namanya adalah buka kelambu, di mana dia harus menyerahkan keperawanannya untuk siapapun yang bisa membayar dengan harga yang telah ditentukan oleh dukun ronggeng. 13 tahun dan keperawanannya dijual atas nama tradisi. Karena masyarakat yakin dengan adanya ronggeng, dusun tersebut akan maju, makmur, dan eksis. Anak perempuan yang harusnya masih bisa bermain-main, tapi atas kehendak orang tua, atas kepuasan hati masyarakat sebuah dusun itu, anak kecil tersebut harus rela dan patuh untuk menjadi sebuah ronggeng. Mungkin pada mulanya dalam novel ini perempuan itu, sosok Serintil ini iya-iya saja. Karena dia akan mendapatkan banyak uang, dia akan mendapatkan eksistensi, dia dipuja-puja oleh masyarakat, banyak orang, banyak lelaki, banyak orang tua, dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, bagaimana perempuan itu sendiri secara emosional dia terus bertumbuh. Ketika dia dewasa, dia terus bertanya atas jati dirinya. Dan inilah yang terjadi. Dan ketika aku membaca buku Ronggeng Dukuh Paruk dan aku mengerti bagaimana proses emosional dan kedewasaan Serintil itu seiring berjalannya waktu terus bertumbuh. Dan akhirnya ketika dia mencapai titik usia-usia yang menjelang remaja, menjelang dewasa, akhirnya dia sadar atas kehadiran dirinya di dunia ini. Aspek yang kedua adalah ketidaktahuan masyarakat. Seperti yang sudah aku jelaskan di depan bahwa dusun Dukuh Paruk ini dipenuhi atau mayoritas bahkan seluruh masyarakatnya itu hampir buta huruf dan tidak mengenyam pendidikan apapun. Selain buta huruf, masyarakat Dukuh Paruk ini juga dia sangat buta politik. Mereka sama sekali tidak tahu terkait dengan isu-isu politik maupun terkait politik yang terjadi di luaran sana. Dan itu mereka menganggap bahwa hidup di desa dengan tenang, damai, rukun, bagi mereka sudah cukup. Mereka hanya cukup mengandalkan tradisi. Adanya ronggeng sudah mampu mengangkat eksistensi dusun Ronggeng Dukuh Paruk tanpa perlu mementingkan sebuah pendidikan. Ini adalah kenaifan yang perlu kita geserkan sedikit
Karena ketidaktahuan itu sendiri akan menjadi bumerang suatu hari nanti. Bagaimana akhirnya ketidaktahuan tersebut mendorong mereka pada jurang yang akhirnya menggulung dusun Dukuh Paruk pun ronggeng yang membawa atau mengangkat dusun itu sendiri. Pun yang patut disanjung adalah bagaimana Ahmad Tohari menceritakan dari satu kejadian ke kejadian lainnya dan menggambarkan bagaimana suasana dusun Dukuh Paruk itu dengan sangat epik, dengan sangat puitis. Bahkan bagaimana bau tanah itu ketika dia tersentuh oleh air hujan, bagaimana suasana langit dan bagaimana daun itu mengering dan pohon-pohon itu menjatuhkan daun-daunnya, dan bagaimana akhirnya ketika desa itu kembali subur, airnya yang mengalir maupun suara katak, suara malam. Ahmad Tohari benar-benar luar biasa dalam penggambarannya. Novel ini juga mengangkat isu yang terjadi pada tahun 1965. Itu adalah bagian dari sejarah Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa ketidaktahuan masyarakat, minimnya pengetahuan, minimnya pendidikan, dan minimnya dan ketertinggalan masyarakat ini akhirnya membawa sebuah dusun terpencil tersebut pada ambang kehancuran. Buku ini tidak hanya mengangkat sebuah romantisme antara Rasus dan Serintil, tapi juga mengangkat fakta sejarah bahwa masyarakat yang sama sekali tidak tahu tentang politik akhirnya bisa terseret atas kepentingan-kepentingan orang-orang atas nama politik pada tahun 1965 tersebut. Warga Dukuh Paruk yang tidak tahu apa itu komunisme, mereka akhirnya dicap sebagai komunisme. Padahal mereka tidak tahu apapun. Ketidaktahuan itulah menjadi bumerang bagi masyarakatnya yang awalnya damai, hidup tenang, hanya fokus pada sebuah tradisi, pada sebuah ronggeng, bagaimana perempuan itu harus diangkat ketika dia menjadi seorang penari dan bagaimana dia harus eksis di desa-desa lainnya. Karena yang mereka punya hanyalah sebuah ronggeng, dan karena ada ronggeng itulah Dukuh Paruk mampu bersinar. Ada beberapa hal yang aku sangat merasakan dari novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari ini ialah sebagai perempuan, yaitu emosional Serintil yang begitu kerasa, di mana ketika dia menjadi seorang ronggeng pada usia 13 tahun, kemudian dia beranjak dewasa, beranjak remaja, kemudian dia menjadi perempuan yang matang, emosionalnya sangat kerasa bahwa perempuan itu emosionalnya memang terbentuk melalui sebuah proses, dan aku sebagai perempuan benar-benar merasakan bagaimana sosok Serintil dari anak kecil yang berusia 13 tahun dan masih sangat polos, dan akhirnya dia mengalami gejolak-gejolak masalah dalam kehidupannya. Bagaimana dia akhirnya merasakan bahwa perempuan itu juga berhak ingin menjadi seorang perempuan sejati, seperti menjadi istri, menjadi ibu, kemudian bagaimana dia dicintai, ingin dicintai, kemudian bagaimana dia akhirnya juga mencintai, kemudian dia juga bertanya, untuk apa dia dilahirkan, untuk apa dia dihadirkan, atau benar dia hanya untuk masyarakat, untuk sebuah tarian, untuk mengangkat desanya, atau dia hidup hadir untuk dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan bagaimana perempuan itu benar-benar tumbuh secara emosional dan tentu melalui proses. Dan akhirnya ketika Serintil sudah tidak sanggup menanggung beban hidupnya dan masalah hidupnya, di mana dia pernah dipenjara karena dia dituduh sebagai komunis, padahal dia buta huruf, padahal dia tidak tahu apa itu komunis, tapi dia dipenjara, dan akhirnya itu juga membentuk sebuah emosi yang tidak bisa dikeluarkan, dipendam, dan akhirnya Serintil menjadi sosok perempuan yang penuh dengan depresi. Dan ini benar-benar akhir yang cukup menyedihkan bagi seorang perempuan. Ketika membaca Ronggeng Dukuh Paruk ini bukan hanya membaca tentang bagaimana eksploitasi perempuan atau bagaimana emosi pertumbuhan perempuan itu dihadirkan.
atau masyarakat yang naif tidak mau menerima hal-hal baru dari luar, atau mungkin masyarakat yang tidak mau bertumbuh, bergerak untuk sebuah pendidikan atau pengetahuan, pada akhirnya hanya akan menjadi roda-roda kepentingan beberapa orang yang ya tentu memiliki kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan lainnya. Itu mungkin pembaca juga akan dibawa secara emosional, gemes banget dengan hubungan antara Serintil dan Rasus. Tapi menurut aku hubungan mereka nih ya justru terkesan realistis gitu. Bagaimana pertengkaran antara dua remaja ya, dari dua anak-anak kemudian menjadi dua remaja ini sangat realistis gitu. Bagaimana masing-masing dari tokoh ini mementingkan kepentingannya sendiri, bukan hanya perihal cinta gitu, tapi bagaimana mereka hadir lahir sebagai manusia yang memiliki kepentingan masing-masing dan eksistensi untuk mewujudkan atau untuk membuktikan jati diri mereka di hadapan masyarakat. Jadi, menurut kalian, Serintil sebagai sosok Ronggeng yang dia adalah seorang penari ini, dia adalah pahlawan bagi desanya karena dengan dia menjadi Ronggeng, dia mampu mengangkat eksistensi desa tersebut dan membawa kemakmuran bagi masyarakatnya, atau dia adalah korban, sosok perempuan yang menjadi korban atas nama tradisi. Bagaimana pendapat kalian? Atau kalian tertarik untuk membaca secara lengkap novel Mahakarya Ahmad Tohari yang sangat luar biasa ini? Atau kalian punya pendapat lain? Boleh kita diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.